Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Harta karun tersembunyi telah memukau imajinasi manusia sejak zaman kuno. Dari peti-peti berisi koin emas yang terkubur di dasar laut, hingga artefak berharga yang tersimpan di ruang-ruang rahasia istana. Kisah-kisah penemuan harta karun selalu menggugah rasa penasaran dan kegembiraan. Artefak ini membuka jendela ke masa lalu, mengungkap rahasia sejarah yang telah lama terlupakan, dan terkadang bahkan mengubah pemahaman tentang peradaban kuno. Dari harta karun armada Spanyol yang tenggelam di pantai Florida, hingga cangkir emas kuno dari Inggris. Dari koin-koin Romawi di Somerset, hingga perhiasan mewah di kuil Hindu di India. Setiap penemuan membawa sejarahnya sendiri. Penemuan-penemuan ini tidak hanya bernilai finansial yang luar biasa, tetapi juga memiliki signifikansi historis dan budaya yang tak ternilai. Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 penemuan harta karun terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Mengungkap kisah-kisah menarik di balik setiap penemuan dan dampaknya terhadap dunia arkeologi dan sejarah. Harta karun armada Spanyol. Pada tahun 1715, sebuah armada besar yang terdiri dari 12 kapal Spanyol memulai perjalanan pulang dari Florida menuju Spanyol. Kapal-kapal ini syarat dengan harta karun yang luar biasa, hasil dari penjelajahan dan penaklukan di dunia baru. Namun, takdir berkata lain ketika pada tanggal 31 Juli 1715, badai dahsyat melanda pantai Florida. Kekuatan alam yang ganas ini menenggelamkan 11 dari 12 kapal tersebut, mengirim hampir seluruh harta karun ke dasar Samudra Atlantik. Peristiwa tragis ini tidak hanya menandai hilangnya kekayaan yang tak terhitung nilainya, tetapi juga menjadi awal dari sebuah misteri yang akan bertahan selama berabad-abad. Diperkirakan nilai total harta karun yang tenggelam bersama armada ini mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, yang jika dikonversi ke mata uang rupiah saat ini bisa bernilai lebih dari 100 triliun rupiah. Selama lebih dari 300 tahun, lokasi pasti dari kapal-kapal karam ini dan harta karun yang mereka bawa tetap menjadi teka-teki yang menggoda para pemburu harta karun, sejarawan, dan arkeolog. Meskipun beberapa upaya pencarian telah dilakukan selama bertahun-tahun, sebagian besar harta karun tetap tersembunyi di dasar laut, menunggu untuk ditemukan kembali. Setelah berabad-abad berlalu, pada bulan Maret 2020, sebuah terobosan penting akhirnya terjadi. Jonah Martinez, seorang pemburu harta karun berpengalaman dan pengguna detektor logam yang terampil, berhasil menemukan jejak pertama dari harta karun yang hilang tersebut. Martinez melakukan pencarian di sepanjang pantai di wilayah Sungai India, tepatnya di akses pantai Jalur Penyu. Usahanya membuahkan hasil yang luar biasa ketika ia menemukan 22 koin perak Spanyol yang terkubur di pasir pantai. Penemuan ini segera menarik perhatian dunia arkeologi dan sejarah maritim. Meskipun nilai gabungan dari koin-koin tersebut hanya sedikit, lebih dari 7.000 dolar Amerika atau sekitar 105 juta rupiah, signifikansi historis dari penemuan ini jauh melampaui nilai moneternya. Yang membuat Martinez begitu bersemangat bukanlah nilai finansial dari koin-koin tersebut, melainkan fakta bahwa semua koin berasal dari era yang tepat untuk dapat dikaitkan dengan armada kapal yang tenggelam pada tahun 1715. Dengan penemuan ini, Martinez yakin bahwa ia telah mendekati titik terang dalam pencarian lokasi pasti, setidaknya satu dari kapal-kapal karam tersebut. Keyakinan ini didasarkan pada asumsi bahwa di mana ada koin-koin ini, kemungkinan besar ada harta karun yang jauh lebih besar yang masih tersembunyi di dasar laut. Jika estimasi nilai total harta karun yang tenggelam akurat, maka potensi penemuan bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Koin emas California. Pada bulan Februari 2013, sebuah penemuan luar biasa terjadi di California Utara ketika sepasang suami istri parubaya secara tidak sengaja menemukan harta karun berupa koin emas saat sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka di halaman rumah mereka. Peristiwa ini bermula ketika pasangan tersebut melihat ujung kaleng logam berkarat yang menyembul dari tanah. Didorong rasa penasaran, mereka mulai menggali dan menemukan 8 kaleng logam berisi total 1.427 keping koin emas dalam kondisi yang sangat baik. Koin-koin tersebut berasal dari era Gold Rush California, tepatnya dari pertengahan hingga akhir 1800-an, dengan rentang tahun 1847 hingga 1894. Penemuan ini segera menarik perhatian para ahli numismatik dan sejarawan. Pasangan tersebut yang kemudian dikenal hanya sebagai John dan Mary bekerja sama dengan perusahaan numismatik Kaggins Incorporation menangani penjualan koin-koin tersebut.
Proses evaluasi yang dilakukan oleh para ahli mengungkapkan bahwa koin-koin ini memiliki nilai yang jauh melebihi nilai nominalnya. Meskipun nilai nominal koin-koin tersebut hanya sekitar $28.000, namun nilai pasar koleksinya diperkirakan mencapai lebih dari $10 juta. Beberapa koin bahkan dianggap sangat langka dan berharga dengan perkiraan nilai mencapai $1 juta per keping. Penemuan harta karun ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak hanya karena nilai finansialnya yang tinggi, tetapi juga karena signifikansi historisnya. Koin-koin tersebut memberikan gambaran yang berharga tentang era Gold Rush di California, sebuah periode penting dalam sejarah Amerika. Sebagian besar koin berada dalam kondisi yang luar biasa baik, seolah-olah baru saja dicetak, menunjukkan bahwa mereka disimpan dengan sangat hati-hati oleh pemilik aslinya. Beberapa koin bahkan dianggap sebagai spesimen terbaik yang pernah ditemukan, termasuk koin Double Eagle 1866S Nomoto yang diperkirakan bernilai $1 juta. Pasangan John dan Mary memutuskan untuk menjual sebagian besar koin dan menyumbang ke badan amal. Meskipun penemuan ini berpotensi mengubah hidup mereka secara drastis, pasangan tersebut memilih untuk tetap rendah hati dan dermawan. Pasangan penemuan harta karun ini memilih untuk tetap anonim, hanya dikenal sebagai John dan Mary, untuk menghindari perubahan gaya hidup mereka dan mencegah pemburu harta karun berdatangan ke rumah mereka. Mereka juga menolak mengungkapkan lokasi pasti penemuan koin-koin tersebut, hanya menyebutkan bahwa lokasi tersebut diberi nama Saddle Ridge. Keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya demam emas palsu di daerah mereka dan melindungi properti mereka dari para pencari harta karun modern yang dilengkapi dengan detektor logam. Beberapa teori menyebutkan bahwa koin-koin itu mungkin disimpan oleh seseorang yang terlibat dalam bisnis pertambangan pada era Gold Rush. Namun, identitas milik asli dan alasan penyimpanan koin-koin tersebut masih menjadi misteri. Cangkir emas kuno Inggris. Pada tahun 2001, sebuah penemuan arkeologis yang luar biasa terjadi di Inggris ketika seorang pensiunan teknisi listrik bernama Cliff Bradshaw secara tidak sengaja menemukan sebuah cangkir emas kuno. Bradshaw yang memiliki hobi berburu harta karun sedang menyapu lapangan berumput di dekat Ringlemer di Kent, Inggris Tenggara, dengan menggunakan detektor logam ketika alatnya mendeteksi sesuatu yang menarik. Setelah menggali tanah sedalam sekitar 18 inci, ia menemukan sebuah cangkir emas yang kemudian dikenal sebagai Ringlemer Cup. Cangkir emas tersebut memiliki nilai historis dan arkeologis yang sangat tinggi. Para ahli memperkirakan bahwa cangkir ini dibuat sekitar 1700 sampai 1500 sebelum Masehi, yang berarti usianya sekitar 3500 tahun. Periode ini bertepatan dengan masa pembangunan Stonehenge, monumen prasejarah terkenal di Inggris. Cangkir Ringlemer terbuat dari emas 20 karat dan memiliki bentuk yang unik dengan diameter sekitar 14 cm. Meskipun ditemukan dalam keadaan penyok, artefak ini tetap menjadi salah satu contoh terbaik dari kerajinan logam zaman perunggu awal di Eropa. Nilai historis dan kelangkaan cangkir emas ini tercermin dari penilaian ahli yang memperkirakan nilainya mencapai 270.000 pound sterling atau sekitar 390.000 dolar. Penemuan ini kemudian dibeli oleh British Museum untuk koleksi mereka dengan bantuan dana dari National Heritage Memorial Fund dan National Art Collection Fund. Cangkir Ringlemer kini dipamerkan di British Museum menjadi bukti keahlian metalurgi dan kemewahan ritual masyarakat zaman perunggu di Inggris. Penemuan ini juga memicu penelitian lebih lanjut tentang kehidupan dan budaya masyarakat prasejarah di wilayah tersebut. Harta karun Viking Silverdale. Harta karun Viking Silverdale ditemukan pada September 2011 di dekat Silverdale, Lancashire, Inggris. Penemuan ini dilakukan oleh Darren Webster, seorang penggemar detektor logam lokal yang menemukan harta karun tersebut terkubur sekitar 41 cm di bawah tanah dalam wadah timbal. Harta karun ini terdiri dari lebih 200 artefak perak Viking, termasuk 27 koin, 10 gelang lengan, 2 cincin jari, 14 batangan logam, 6 fragmen bros, sauntai kawat halus, dan 141 potongan gelang lengan dan batangan logam yang telah dipotong menjadi hex silver, atau perak yang dipotong-potong untuk digunakan sebagai mata uang. Salah satu temuan yang paling signifikan dalam harta karun ini adalah koin yang memuat nama penguasa Viking yang sebelumnya tidak dikenal di Inggris Utara. Koin-koin dalam harta karun ini berasal dari berbagai sumber, termasuk koin Arab, Anglo-Saxon, Anglo-Viking, dan Viking, yang menunjukkan luasnya jaringan perdagangan dan pengaruh Viking pada masa itu.
Para ahli memperkirakan harta karun ini berasal dari sekitar tahun 900 Masehi, sebuah periode yang ditandai oleh konflik intens antara pemukim Anglo-Saxon dan Denmark di Inggris Utara. Nilai harta karun Viking Silverdale diperkirakan mencapai hampir 110.000 pound sterling. Harta karun ini dinyatakan sebagai harta karun resmi oleh wakil koroner Lancashire pada Desember 2011 yang memungkinkan museum lokal untuk mengajukan tawaran untuk memperolehnya. Setelah proses akuisisi yang melibatkan berbagai lembaga pendanaan nasional, harta karun ini akhirnya dibeli oleh Lancashire Museum Service dan dipamerkan di Lancaster City Museum dan Museum of Lancashire di Preston. Penemuan ini telah menguak kehadiran Viking di barat laut Inggris dan merupakan salah satu harta karun Viking terbesar yang pernah ditemukan di Britania Raya. Harta karun kapal karam frigate Mercedes. Pada tahun 2007, perusahaan pemburu harta karun Odyssey Marine Exploration menggemparkan dunia dengan penemuan spektakuler mereka di dasar Samudra Atlantik. Mereka menemukan bangkai kapal frigate Nuestra Senora de las Mercedes, sebuah kapal perang Spanyol yang tenggelam pada tahun 1804 setelah diserang oleh armada Inggris. Di dalam kapal tersebut, Odyssey Marine menemukan harta karun yang luar biasa. Hampir 600.000 koin emas dan perak, serta berbagai artefak berharga lainnya seperti rantai emas buatan tangan. Total nilai temuan ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar, menjadikannya salah satu penemuan harta karun bawah laut terbesar sepanjang sejarah. Penemuan ini segera memicu kontroversi internasional dan pertempuran hukum yang sengit. Pemerintah Spanyol dengan cepat mengklaim kepemilikan atas harta karun tersebut, berargumen bahwa frigate Mercedes adalah kapal perang pemilik negara yang tenggelam dalam pertempuran dan karena itu dilindungi oleh hukum internasional. Odyssey Marine di sisi lain bersikeras bahwa mereka berhak atas sebagian besar harta tersebut berdasarkan hukum maritim. Perseteruan hukum antara kedua pihak berlangsung selama hampir 5 tahun di pengadilan di Amerika Serikat. Akhirnya, pada tahun 2012, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa harta karun tersebut adalah milik sah Spanyol. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan warisan budaya bawah air. Pada tahun 2015, setelah proses yang panjang, Spanyol akhirnya berhasil memulangkan 17 ton koin dan artefak berharga dari frigate Mercedes ke tanah air mereka. Harta karun ini kini disimpan di museum-museum Spanyol, menjadi saksi bisu sejarah maritim negara tersebut dan hubungan kolonialnya dengan Amerika. Harta karun Anglo-Saxon terbesar. Pada tahun 2009, penemuan harta karun Anglo-Saxon terbesar yang dikenal sebagai Staffordshire Hoard terjadi secara tidak sengaja di sebuah ladang dekat desa Hammerwith, Staffordshire, Inggris. Penemuan ini dilakukan oleh Terry Herbert, seorang pengguna detektor logam amatir, di tanah milik Fred Johnson. Dalam waktu 5 hari, Herbert berhasil mengumpulkan ribuan artefak yang kemudian diidentifikasi sebagai peninggalan dari abad ke-7 Masehi. Harta karun ini terdiri dari hampir 4.600 item dan fragmen logam, termasuk sekitar 5 kg emas, 1,4 kg perak, dan 3.500 potongan batu garnet. Sebagian besar artefak ini adalah perlengkapan militer seperti gagang pedang berhias batu mulia dan helm perak berlapis emas. Penemuan ini dianggap salah satu yang paling signifikan dalam sejarah arkeologi Anglo-Saxon karena memberikan wawasan mendalam tentang budaya dan kerajinan masyarakat pada masa itu. Harta karun tersebut diperkirakan dikuburkan antara tahun 650 dan 675 Masehi pada masa kerajaan Anglo-Saxon Mercia. Para ahli menduga bahwa artefak ini mungkin merupakan hasil rampasan perang atau persembahan ritual yang disembunyikan untuk diambil kembali di kemudian hari. Menariknya, sebagian besar barang dalam koleksi ini memiliki simbolisme Kristen dan pagan, mencerminkan transisi budaya pada masa itu ketika agama Kristen mulai menyebar di Inggris. Proses penggalian dilakukan oleh tim arkeolog dan Birmingham Arkeologi dengan persetujuan pemilik tanah. Setelah ditemukan, artefak-artefak tersebut menjalani penelitian selama bertahun-tahun untuk konservasi dan rekonstruksi guna memahami fungsi dan asal-usulnya. Nilai harta karun ini ditaksir sekitar 71 miliar dan hasilnya dibagi antara penemu dan pemilik tanah sesuai dengan undang-undang Inggris. Saat ini koleksi Staffordshire Hoard disimpan di Birmingham Museum and Art Gallery serta Potteries Museum and Art Gallery. Penemuan ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memicu penelitian lebih lanjut tentang sejarah Anglo-Saxon.
Para ahli menganggap artefak-artefak ini sebagai bukti nyata dari keberadaan kelas prajurit elit pada masa itu dengan teknik pengerjaan yang luar biasa halus dan detail pemilik tanah dan penemu. Koin emas kuno Israel. Pada tahun 2015, sekelompok penyelam amatir membuat penemuan luar biasa di lepas pantai kota pelabuhan kuno Kaisaria, Israel. Mereka menemukan timbunan lebih dari 2.000 koin emas kuno yang tersembunyi di dasar laut Mediterania. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu temuan harta karun bawah laut terbesar yang pernah ada di kawasan tersebut. Koin-koin emas ini berasal dari masa kekhalifahan Fatimiyah yang berkuasa pada abad ke-10 dan 11 Masehi, menjadikannya berusia sekitar 1000 tahun. Kondisi koin-koin emas tersebut sangat baik berkat penyimpanannya di dasar laut selama berabad-abad. Terbuat dari emas 24 karat dengan tingkat kemurnian 95%. Koin-koin ini memberikan informasi berharga bagi para sejarawan tentang era yang relatif sedikit diketahui. Setiap koin setara dengan gaji sebulan seorang tentara pada masa itu menunjukkan nilai yang sangat tinggi dari harta karun tersebut. Para ahli memperkirakan koin-koin ini mungkin berasal dari kapal kargo yang karam atau mungkin sengaja disembunyikan dengan harapan dapat diambil kembali di kemudian hari. Penemuan ini memiliki nilai arkeologis dan historis yang tak ternilai. Koin-koin tersebut memberikan wawasan unik tentang kehidupan ekonomi dan perdagangan maritim di wilayah Mediterania Timur pada masa kekhalifahan Fatimiyah. Selain itu, temuan ini juga menggambarkan kekayaan dan kemakmuran kota Kaisaria pada masa itu. Bagi para penyelam dan arkeolog, penemuan seperti ini sangat menarik karena memberikan kesempatan langka untuk menyentuh dan mempelajari artefak yang telah terkubur selama ribuan tahun, menghubungkan mereka secara langsung dengan sejarah kuno yang telah lama hilang. Harta karun Forrest Fenn. Pada tahun 2010, Forrest Fenn, seorang kolektor seni dan penulis berusia 80 tahun dari Santa Fe, New Mexico, memulai perburuan harta karun yang menarik perhatian dunia. Fenn menyembunyikan sebuah peti harta karun berukuran 10 x 10 inci yang berisi emas, perhiasan, dan artefak berharga senilai lebih dari $1 juta di suatu tempat di pegunungan Rocky antara Santa Fe dan perbatasan Kanada. Untuk membantu para pencari, Fenn menulis sebuah puisi 24 baris yang berisi 9 petunjuk dalam memoir yang dipublikasikannya sendiri berjudul The Thrill of the Case. Perburuan harta karun ini menarik lebih dari 350.000 orang untuk mencarinya selama 1 dekade. Dengan beberapa di antaranya bahkan kehilangan nyawa dalam prosesnya. Setelah pencarian selama 10 tahun dengan penuh kontroversi dan tragedi, harta karun Fenn akhirnya ditemukan pada Juni 2020. Jack Stuff, seorang mahasiswa kedokteran berusia 32 tahun dari Michigan, mengungkapkan dirinya sebagai penemu harta karun tersebut. Stuff menghabiskan 2 tahun mencari harta karun dan akhirnya menemukan di suatu lokasi di Wyoming. Meskipun identitasnya terungkap, Stuff menolak untuk mengungkapkan lokasi pasti penemuan harta karun tersebut, dengan alasan keamanan dan pelestarian alam. Fenn sendiri meninggal dunia pada September 2020, beberapa bulan setelah harta karunnya ditemukan. Penemuan harta karun Fenn menimbulkan berbagai reaksi di kalangan para pencari. Banyak yang merasa puas dengan penutupan perburuan ini, sementara yang lain tetap skeptis dan menuntut bukti lebih lanjut. Stuff menyimpan harta karun tersebut di berangkas di New Mexico sampai dia menjualnya. Meskipun perburuan telah berakhir, kisah harta karun Fenn tetap menjadi subjek yang menarik bagi banyak orang, menggambarkan daya tarik abadi dari petualangan dan misteri. Harta karun koin Romawi terbesar di Inggris. Pada tahun 2010, sebuah penemuan arkeologis yang luar biasa terjadi di Somores, Inggris. Seorang pemburu harta karun bernama Dave Crisp berhasil menemukan salah satu harta karun koin Romawi terbesar yang pernah ditemukan di Inggris. Menggunakan detektor logam, Crisp menemukan sebuah guci tanah liat besar yang berisi 52.503 keping koin perak dan perunggu dari zaman Kekaisaran Romawi. Guci tersebut memiliki berat total sekitar 160 kg dan ditemukan terkubur di bawah tanah lapang di daerah From Somerset. Koin-koin yang ditemukan berasal dari periode akhir abad ke-3 Masehi, dengan sebagian besar koin bertanggal antara tahun 253 hingga 293 Masehi. Di antara tumpukan koin tersebut terdapat ratusan keping yang memiliki pahatan mirip Marcus Aurelius Carausius, seorang pelaut Kekaisaran Romawi yang menguasai Inggris dari Prancis bagian utara dari tahun 286 hingga 293 Masehi. Penemuan ini mengungkap sejarah Britania Raya pada masa pemerintahan Romawi, terutama selama periode ketidakstabilan politik dan ekonomi di akhir abad ke-3.
Nilai dari harta karun ini ditaksir mencapai 3,3 juta pound sterling atau sekitar 45,2 miliar rupiah pada saat itu. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu temuan arkeologis terpenting di Inggris dan menjadi sorotan internasional. Setelah proses penggalian yang melibatkan para arkeolog dari Dewan Wilayah Somerset, koin-koin tersebut dibawa ke British Museum untuk penelitian dan konservasi lebih lanjut. Penemuan ini tidak hanya bernilai tinggi secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi tentang sejarah Romawi di Inggris, khususnya mengenai sistem ekonomi dan politik pada masa itu. Harta karun Afghanistan yang hilang. Harta karun Afghanistan yang hilang juga dikenal sebagai Tilia Tep atau Bukit Emas, merupakan koleksi artefak kuno yang luar biasa berharga dari Afghanistan. Pada tahun 1978, tim arkeologi Soviet Afghanistan yang dipimpin oleh Viktor Saryanidi melakukan penggalian di Tilia Tep dan menemukan lebih dari 20.000 artefak emas dari 6 kuburan kuno. Koleksi ini mencakup berbagai perhiasan, koin, dan ornamen yang menunjukkan keahlian metalurgi tingkat tinggi dan pengaruh budaya dari berbagai peradaban termasuk Yunani, India, dan Cina. Namun nasib koleksi berharga ini menjadi tidak pasti selama periode konflik dan perang saudara di Afghanistan. Saat Taliban berkuasa pada tahun 1996, banyak artefak bersejarah Afghanistan dihancurkan karena dianggap bertentangan dengan interpretasi Islam yang keras. Kekhawatiran tumbuh bahwa harta karun Afghanistan yang hilang juga telah hancur dan dicuri. Selama bertahun-tahun keberadaan koleksi ini tidak diketahui, menyebabkan kekhawatiran di kalangan komunitas arkeologi internasional. Pada tahun 2003, setelah jatuhnya rezim Taliban, dunia dikejutkan oleh penemuan kembali 223 artefak dan koleksi Tilia Tep. Ternyata sekelompok kecil penjaga museum Afghanistan telah menyembunyikan harta karun tersebut di berangkas rahasia di bawah istana presiden di Kabul, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi warisan budaya negara mereka. Penemuan kembali ini dianggap sebagai momen penting dalam pelestarian warisan budaya Afghanistan. Sejak itu, koleksi ini telah dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia, memamerkan keindahan dan kekayaan sejarah Afghanistan kepada audiens global. Harta karun Istana Nepal. Pada Juni 2011, sebuah penemuan menggemparkan terjadi di jantung Kathmandu, ibu kota Nepal. Saat para pekerja sedang melakukan renovasi di Istana Hanuman Doka yang sudah lama tidak terpakai, mereka secara tidak sengaja menemukan ruang penyimpanan tersembunyi yang penuh dengan harta karun. Istana Hanuman Doka yang dibangun pada abad ke-16 merupakan bekas istana resmi Raja Nepal dan telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Para pekerja menemukan 3 peti harta karun yang berserakan di dalam salah satu ruangan penyimpanan istana tersebut. Harta karun yang ditemukan terdiri dari berbagai benda berharga, termasuk koin emas, perhiasan, dan persembahan berharga lainnya. Total berat temuan ini diperkirakan mencapai sekitar 300 kg dengan rincian 3 kg emas dan 80 kg ornamen perak serta artefak berharga lainnya. Para alim memperkirakan bahwa harta karun ini merupakan persembahan kepada dewa-dewa dan dewi-dewi Hindu, mengingat pentingnya agama Hindu dalam sejarah dan budaya Nepal. Nilai total harta karun ini diperkirakan mencapai 17,5 juta rupiah berdasarkan nilai pasar saat itu. Penemuan ini memiliki nilai historis dan budaya yang sangat tinggi bagi Nepal. Istana Hanuman Doka sendiri memiliki sejarah panjang, dibangun oleh pemerintah Mala sebelum ditaklukkan oleh Prithvi Narayan Shah, pendiri kerajaan Nepal pada 1768. Nama istana diambil dari Hanuman, dewa monyet dalam agama Hindu. Sebelum sistem monarki dihapuskan pada 2008, istana ini berfungsi sebagai tempat penobatan raja-raja Nepal. Penemuan harta karun ini memberikan wawasan baru tentang kekayaan dan tradisi kerajaan Nepal di masa lalu, serta memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan budaya negara ini. Harta karun kapal karam Florida. Pada tahun 2015, sebuah penemuan spektakuler terjadi di perairan Florida, Amerika Serikat. Ketika keluarga Smith berhasil menemukan harta karun bernilai lebih dari $1 juta dari bangkai kapal Spanyol yang tenggelam 300 tahun yang lalu. Penemuan ini terdiri dari 51 koin emas dengan berbagai denominasi, sebuah rantai emas berornamen sepanjang 12 meter, dan sebuah koin perak langka bernama Tricentennial Royal buatan tahun 1715 yang bernilai sekitar $500.000. Eric Smith, putra dari Rick dan Lisa Smith, menemukan artefak-artefak berharga ini di kedalaman 4,5 meter di perairan dekat Fort Pierce, sekitar 210 km sebelah utara Miami. Penemuan ini merupakan bagian dari harta karun yang berasal dari 11 kapal armada
kerajaan Spanyol yang tenggelam pada Juli 1719 akibat badai saat melakukan perjalanan dari Havana, Kuba, menuju Spanyol. Kapal-kapal tersebut diperkirakan membawa kargo senilai $400 juta dalam nilai mata uang saat ini, dan sekitar $175 juta setelah berhasil ditemukan. Brand Brisbane, pemilik perusahaan 1715 Fleet Queen's Jewels LLC yang memegang hak atas bangkai kapal tersebut, mengumumkan penemuan ini bertepatan dengan peringatan 300 tahun tenggelamnya armada kapal Spanyol tersebut. Berdasarkan undang-undang federal dari negara bagian Florida, 20% dari nilai temuan akan diserahkan kepada pemerintah untuk dipamerkan di museum negara. Sisa 80% akan dibagi antara keluarga Smith dan perusahaan Brisbane. Penemuan ini bukan yang pertama kali bagi keluarga Smith dan Brisbane. Pada tahun 2013, mereka menemukan rantai emas sepanjang 15 meter, dan pada tahun 2014, mereka menemukan ukiran emas dari kapal yang sama. Penemuan-penemuan seperti ini menunjukkan bahwa perburuan harta karun masih menjadi aktivitas populer di perairan sekitar Florida, dengan potensi penemuan berharga yang masih tersembunyi di dasar laut. Harta karun Nimrud. Harta karun Nimrud merupakan penemuan arkeologis yang luar biasa. Terdiri dari sekitar 57 kg perhiasan emas dan artefak berharga lainnya yang berasal dari era kerajaan Assyria sekitar 810 Masehi. Koleksi ini ditemukan di situs kuno Nimrud yang terletak di Irak Utara, sekitar 30 km selatan kota Mosul. Nimrud yang dahulu dikenal sebagai Kalhu pernah menjadi ibu kota militer kerajaan Assyria yang perkasa. Penemuan ini mencakup 613 batu berharga, perhiasan emas, dan berbagai ornamen yang dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologis terpenting abad ke-201. Di antara benda-benda berharga yang ditemukan terdapat mahkota yang dianyam dari untayan emas halus, menunjukkan keahlian tinggi pengrajin Assyria kuno. Botol yang diukir dengan sempurna dari blok kristal padat juga menjadi bagian dari koleksi ini, memperlihatkan kecanggihan teknologi pengolahan batu pada masa itu. Gelang berat bertahtahkan batu-batu berharga dan kalung yang dihiasi liontin berbentuk tetesan air menambah keindahan dan nilai historis koleksi ini. Keindahan keahlian pembuatan benda-benda ini mengungkapkan sisi artistik yang belum diketahui dari peradaban Assyria, yang sebelumnya lebih dikenal karena kekejaman militernya. Harta karun Nimrud telah bertahan melalui berbagai peristiwa sejarah yang dramatis. Kota Nimrud sendiri mengalami kehancuran pada tahun 612 sebelum Masehi ketika direbut oleh pasukan gabungan Medes, Babilonia, dan Scythia. Setelah kehancuran tersebut, situs ini terkubur selama berabad-abad hingga ditemukan kembali pada abad ke-19. Meskipun telah dilakukan penggalian oleh arkeolog terkenal seperti Austin Henry Layard pada tahun 1840-an dan Max Malone pada pertengahan abad ke-20. Harta karun utama tetap tersembunyi hingga penemuan yang mengejutkan pada tahun 1988. Penemuan ini memberikan perspektif baru tentang kecanggihan dan kekayaan kerajaan Assyria. Situs Nimrud sendiri memiliki sejarah panjang ekskavasi dengan laporan pertama tentang situs ini dibuat oleh Claudius Gemrich pada tahun 1820. Layard kemudian melakukan penggalian besar-besaran dari tahun 1845 hingga 1851. Diikuti oleh Hormuz Rassam pada tahun 1853 sampai 1854. Setelah beberapa dekade terbengkalai, penggalian dilanjutkan pada abad ke-20 dengan Max Malone dan istrinya, penulis misteri terkenal Agatha Christie, melakukan ekspedisi pada tahun 1949 sampai 1963. Sayangnya, situs Nimrud dan beberapa artefaknya mengalami kerusakan akibat konflik modern. Selama invasi Irak tahun 2003 terjadi penjarahan yang merusak beberapa bagian situs dan artefak yang tersisa. Namun, bencana terbesar terjadi pada tahun 2015 ketika kelompok militan ISIS melakukan perusakan sistematis terhadap situs ini. ISIS menggunakan bulldozer untuk menghancurkan bangunan-bangunan kuno dan meledakkan beberapa struktur penting, termasuk zigurat yang menjadi landmark situs tersebut. Tindakan vandalisme ini mengakibatkan kerusakan parah pada situs bersejarah yang telah lama bertahan selama beribuan tahun. Meskipun demikian, sebagian besar harta karun Nimrud yang ditemukan pada tahun 1988 berhasil diselamatkan. Koleksi ini sempat disembunyikan selama invasi Kuwait oleh Irak dan ditemukan kembali pada tahun 2003 di dalam gedung Bank Sentral Irak yang telah dibom. Harta karun kuil Hindu. Pada tahun 2011, sebuah penemuan spektakuler mengguncang dunia ketika 6 lemari berisi harta karun bernilai miliaran dolar ditemukan di bawah kuil Sri Padmana Baswami di Kerala, India Selatan.
Kuil yang dibangun pada abad ke-16 ini ternyata menyimpan kekayaan yang luar biasa yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Tim pemerintah yang ditugaskan oleh Mahkamah Agung India membuka 5 dari 6 ruang bawah tanah, mengungkap koleksi menakjubkan berupa patung emas dan perak, perhiasan bertahtakan berlian, zamrud, dan batu mulia lainnya, serta koin-koin emas kuno. Nilai total harta karun ini diperkirakan mencapai angka yang fantastis dengan estimasi 11,2 miliar dolar setara dengan 187,3 triliun rupiah pada saat ini. Penemuan ini menjadikan kuil Sri Padmanabhaswamy sebagai salah satu institusi keagamaan terkaya di India. Di antara benda-benda berharga yang ditemukan adalah kalung sepanjang 6 meter, patung-patung dewa dan dewi yang terbuat dari emas murni dan dihiasi berlian, serta berbagai artefak bersejarah yang merupakan hadiah dari berbagai kerajaan selama berabad-abad. Meskipun 5 ruangan telah dibuka dan isinya diinventarisasi, satu formasi besi yang dikenal sebagai kubah B tetap tertutup rapat dan menjadi sumber kontroversi serta spekulasi. Menurut kepercayaan lokal, kubah B dijaga oleh 2 ular kobra raksasa dan dianggap sebagai tempat paling sakral di kuil tersebut. Banyak yang percaya bahwa membuka pintu kubah B akan membawa bencana bagi India. Penemuan harta karun ini juga memicu perdebatan tentang kepemilikan dan pengelolaan kekayaan tersebut, dengan pihak keluarga kerajaan Travancore yang sebelumnya menjadi pelindung kuil, pemerintah India, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam sengketa hukum yang berkepanjangan. Zamrud Inka Lamu. Salah satu penemuan yang paling mengesankan adalah zamrud raksasa yang ditemukan di Zambia pada tahun 2018. Batu permata hijau yang memukau ini memiliki berat 1,13 kg atau setara dengan 5.655 karat, menjadikannya salah satu zamrud terbesar yang pernah ditemukan. Sesuai tradisi, zamrud ini diberi nama Inka Lamu yang berarti singa dalam bahasa Inggris, menggambarkan keagungan yang keindahan. Penemuan ini terjadi di tambang Kagem yang telah lama dikenal sebagai produsen zamrud terbesar di dunia dan terkenal dengan kualitas batunya yang luar biasa. Meskipun Inka Lamu sangat mengesankan, ia masih belum melampaui rekor zamrud terbesar yang pernah ditemukan di tambang yang sama. Pada tahun 2010, sebuah zamrud raksasa seberat 2,83 kg atau 6.225 karat ditemukan dan dijuluki gajah karena ukurannya yang luar biasa besar. Penemuan-penemuan ini semakin menarik karena dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap zamrud telah meningkat pesat, bahkan melebihi popularitas berlian. Hal ini menjadikan zamrud lebih berharga dari segi nilai ekonomi dan membuat penemuan ini seperti Inka Lamu semakin signifikan. Situasi ini menciptakan momentum yang tepat bagi para pemburu harta karun dan penambang untuk menemukan permata-permata berharga. Karena nilai pasar yang tinggi memberikan insentif tambahan bagi upaya pencarian mereka. Penemuan-penemuan spektakuler seperti ini tidak hanya menambah nilai ekonomi, tapi juga memperkaya sejarah gemologi dan memberikan wawasan baru tentang formasi geologis yang menghasilkan batu permata berkualitas tinggi.